29. Belinda mengerjapkan matanya menyesuaikan dengan ruangan yang redup. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam dan suasana rumah sakit juga sangat sunyi. Belinda berbaring miring seraya menyusui Nira yang sedari tadi tidak mau melepaskan puncak dadanya. Kembali ia merasakan usapan di puncak kepalanya dari arah belakang tubuhnya. Ia tahu itu bukan dilakukan oleh Gio yang saat ini duduk di sofa menghadap televisi yang menyala dengan suara pelan. Belinda lantas mendongak dan tersenyum melihat Jendra Handari, kakek suaminya berdiri di sana. Aku senang dan sangat lega kamu masih bertahan sejauh ini, ujar Jendra menatap Belinda dengan senyum hangatnya. Memangnya dia mau kemana lagi jika tidak berada di sisiku, ujar Gio mewakili Belinda yang belum sempat membuka mulutnya. Jangan terlalu pede, gerutu Jendra. Kalau bukan aku, tidak mungkin kamu menikah dengan Belinda. Kamu tahu, dulu aku sempat akan menjodohkan Belinda dengan Gary. Siapa Gary? Tanya Gio yang kini menegakkan duduknya, dan menatap tajam ke arah Jendra yang kini duduk di ujung ranjang dengan santai. Anak Bo Asteris H. Gary itu adalah Hasan. Jadi, Kekek tahu kalau mereka adalah orang yang sama. Tahu, kamu lupa dia dulu adalah mitra kerja kita. Aku rasa kecelakaan dulu telah menghapus ingatanmu. Dia adalah temanmu saat sekolah, kalian mendapatkan kecelakaan bersama. Gio menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya karena merasa ucapan sang kakek sungguh tidak masuk di akal. Ia merasa mengingat Hasan karena dikenalkan oleh Tasya, saat wanita itu menjadi sekretarisnya. Tidak mungkin ia sudah terlebih dahulu mengenal pria itu. Manusia itu seperti siluman aku rasa ya. Mana mungkin aku sudah lebih dulu kenal. Ujarnya dengan mengeleng-gelengkan kepala tidak habis pikir. Kenyataannya begitu. Kamu dulu tinggal dengan kakek, maka dari itu kedua orang tuamu tidak mengenali Hasan atau si Gary ini. Tapi, kakekmu yang tua ini masih ingat betul wajah bocah tengik itu. Kali ini dia akan mencela Asteris kan cicit buyutku. Yang benar saja. Aku bisa hancurkan dia, jika kamu tidak bisa. Aku akan hadapi dia, Kek. Tolong ceritakan padaku apa yang tidak aku ketahui atau mungkin sudah aku lupakan dan terlewatkan. Menurut dugaanku, dia memang sudah menaruh kebencian padamu yang selalu unggul di sekolah dan di mata para wanita. Lantas, dia kenal dengan Belinda yang saat itu menjadi asistenku. Sebelum pada akhirnya dirinya kerja di kantor pusat dan sering bertemu dengan Hasan yang saat itu memang ada kerja sama dengan papamu. Kamu mengenal Hasan sejak saat itu sayang? Tanya Gio menatap pada Belinda yang kini dalam posisi duduk di ranjang. Iya. Dulu Hasan sering bertemu dengan kakek, maka dari itu saat dia mengenalkan diri sebagai sahabatmu, aku percaya saja. Gio mengusap wajahnya dengan kasar. Apa sebetulnya motif si Hasan ini, ya? Istrimu tentu saja, dan aku rasa aku juga turut andil di dalamnya. Aku sudah menandai Belinda sebagai calon menantuku. Enak saja jika anak itu yang memiliki Belinda. Coba saja aku masih muda, Belinda sudah aku jadikan istri. Apalagi aku tahu Hasan ini dekat dengan Davia. Anak dari Wibisono, orang berbahaya yang sudah aku tandai sedari dulu. Aku tidak suka dengan perlakuannya kepada Belinda dan aku mulai mencari tahu. Hanya saja aku pikir mereka tidak akan menyadari hingga aku berhasil mengembalikan Belinda pada orang tua aslinya.
Sungguh mereka licik, ujar Jendra panjang lebar seraya berdecak. Kakek pikir, hanya kakek saja orang yang cerdik dan pintar. Orang jahat juga bisa saja cerdas, dan memiliki banyak macam cara untuk memuluskan perbuatannya, ujar Gio. Pantas saja dia tampak terluka waktu aku bilang sudah menikah dengan Gio. Dan kemudian dirinya menghilang, ujar Belinda kembali mengingat bagaimana wajah Hasan tampak terluka di hari terakhir ia bertemu. Dan bahkan pria itu berkata jika Belinda tidak akan pernah bahagia dengan Gio. Belinda telah menjatuhkan pilihan pada orang yang salah. Kau bertemu dengannya lagi? Tanya Gio tidak percaya lantas berdiri dan berjalan mendekati Belinda. Ia sendiri sudah tidak bertemu dengan Hasan, sejak sebelum pernikahan terjadi. Tepatnya, sejak Gio mengancam Belinda di pantry waktu itu. Iya, waktu itu setelah kamu menyuruh semua pembantu pergi dari rumah yang lama dan aku hendak mengirimkan pos hasil kerjaku. Aku bertemu dengannya di kafe dekat rumah. Bukankah aku sudah melarangmu untuk keluar rumah? Ujar Gio yang mulai tersulut api cemburu hanya dengan mendengar cerita Belinda. Padahal dengan mata awam saja semua orang tahu Gio tidak pernah peduli dengan apa yang dilakukan oleh Belinda, bahkan Gio sampai mengusir semua pembantu. Aku harus keluar setelah tidak ada seorang pun yang bisa aku mintai tolong. Ingat, bahkan jika dirimu saja hampir tidak pernah ada di rumah. Gio menatap tajam Belinda dengan seluruh rasa bersalah. Ia menelan salivanya kasar dengan rahang yang mengeras, mengingat saat dirinya terlalu asteris dan termakan bujuk rayu Tasya yang selalu membuatnya sibuk serta melupakan keberadaan Belinda. Apakah saat itu kamu sudah sering mendapatkan surat kaleng? Tanya Gio melirihkan suaranya. Sudah aku bilang, aku menerima surat itu sejak hari pertama kita di sana. Jendra yang sedari tadi menyimak pembicaraan tersebut langsung angkat bicara. Hasan tidak pernah menghilang, dia sangat dekat dengan kalian. Dia tinggal di rumah tak jauh dari rumah lama kalian. Sepertinya karena saat ini dirinya sudah tidak bisa mengawasi Belinda dengan leluasa. Jadi dirinya marah dan mulai menunjukkan diri. Gio dan Belinda saling bertatapan dan melihat kepada Jendra dengan pemahaman baru, bahwa apa yang dikatakan oleh pria tua itu adalah kebenaran dan masuk akal. Kakek tahu dan diam saja, tanya Gio. Sudah aku bilang bukan, perkiraanku meleset. Aku pikir mereka akan menyadari saat semua rencanaku sudah berjalan dengan sempurna. Ponsel Gio bergetar dan pria itu lantas menggeser tombol untuk melihat satu pesan yang berasal dari nomor asing. Belinda akan aku miliki. Dia tak pantas untukmu. Dia hanya pantas untukku, tidak padamu atau keluarganya. Hanya milikku. Gila, maki Gio seraya menggeleng. Ada apa? Tanya Belinda. Aku dapat pesan dari nomor asing, tapi aku yakin jika itu adalah nomor si Hasan. Dia bilang, akan merebutmu dariku. Belinda kini tampak ketakutan, dan kembali teringat dengan pernyataan cinta Hasan di waktu yang lampau. Jika aku tidak terlambat, apa mungkin kamu akan menerima diriku? Alih-alih bersama dengan Gio. Aku kaya dan bisa memenuhi kebutuhanmu serta keluargamu, seperti yang dirinya lakukan. Kamu tidak akan tersiksa karena hutang. Aku akan menebus semuanya untukmu. Dia dulu pernah menyatakan cinta padaku, ujar Belinda dengan lirih karena was-was akan reaksi Gio.
Ia jelas tidak ingin perangai Gio yang kasar kembali hadir. Baiklah, kakek akan pulang dulu. Aku rasa kalian butuh waktu untuk saling terbuka berdua saat ini. Jenderal lantas bangkit dengan ditemani oleh Yanto yang membukakan pintu dan pergi dari sana. Gio mendekati Belinda dan segera merengkuh sang istri dalam pelukan. Belinda yang kaget akan gerakan tiba-tiba dari Gio hanya bisa menahan pekikannya agar Nira tidak terbangun. Tanpa alas kaki membuat Belinda harus berjinjit karena kedua lengan atasnya yang dicengkram erat oleh Gio. Kamu sering bertemu dengannya di belakangku? Tanya Gio dingin dan syarat tuduhan. Tidak, jika yang kamu maksud setelah kita menikah. Tidak mungkin, kakek bilang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Bisa saja kamu bertemu dengannya di luar. Terserah kamu akan percaya atau tidak, tukas Belinda, merasa kecewa dengan perkataan Gio yang kini seolah balik menuduhnya tidak setia. Belinda menggeliat berusaha melepaskan diri saat rasanya hatinya sangat sakit dengan tuduhan Gio. Bukannya kebalik, seharusnya dirinya yang merasa tersakiti karena ketidaksetiaan Gio Dalu. Gio mengunci pergerakan Belinda dan membawa sang istri pada ranjang ekstra yang disediakan rumah sakit untuk mereka. Gio lantas men asteris di sang istri dan meng asteris bunya. Ingat Belinda, apapun yang terjadi, tempatmu kembali adalah di sisiku. Kamu sudah berjanji padaku. Belinda meraup udara sebanyak mungkin agar paru-parunya tidak terasa sesak berkat cum asteris Angio yang kini sudah berpindah ke rahangnya. Lalu, kenapa kamu meragukan aku? Ujarnya lirih. Aku takut apa yang menjadi kekhawatiranku menjadi nyata. Aku selalu setia, tidak sepertimu. Gio lantas menegakkan kepalanya, menghentikan cum asteris An yang meninggalkan tanda pada L. Belinda. Maafkan aku yang bodoh ini. Aku saja heran, kamu yang seperti itu bagaimana bisa memimpin perusahaan. Semua hanya faktor keberuntungan saja, dan kamu yang selalu berdoa untukku. Mungkin jika tidak ada kamu aku sudah hancur sejak dulu.